Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ivan Wibisono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Agile and Scrum Methods. Kami dari kelompok 3 hari ini akan membawakan materi terkait development team dalam Agile and Scrum. Oke, untuk materi pertamanya kita langsung saja untuk rekan saya dipersilakan. Halo, yang Mohon present ini. maaf Pak, sebelumnya rekan kami yang membawakan presentasi masih ada kendala untuk masuk ke Zoom. Ini udah di cover aja kalau gitu. Eh, Baik, saya izin masuk. Jadi kita akan masuk ke overview dari bab ini terlebih dahulu. Jadi pada bagian overview, jadi secara garis besar itu menjelaskan bahwa Scrum tidak membagi pekerjaan berdasarkan jabatan seperti traditional software development. Namun, Scrum menghadirkan cross-functional team atau tim lintas fungsi yang bekerja secara kolaboratif dengan seluruh keahlian yang dibutuhkan agar menghasilkan business value sesuai dengan permintaan product owner. Nah, istilah development team ini tidak hanya mencakup developer, melainkan seluruh kontributor dalam proses pembuatan produk. Dalam praktiknya, development team itu memiliki label lain seperti delivery team, design build test team, dan build team. Namun belum ada istilah yang lebih tepat dan jelas selain development team. Boleh dilanjut? Selanjutnya kita masuk ke role specific teams of a development team. Nah, dalam organisasi tradisional, pekerjaan seringkali dibagi menjadi tim-tim spesialis seperti desain, development, dan penguji. Pola kerja ini dilakukan secara estafet dari satu tim ke tim lain. Hal ini tuh seringkali membuat hambatan dan keterlambatan. Maka dari itu, Scrum mengubah pola tersebut menjadi cross-functional team yang dimana eh, satu tim pengembang ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh proses mulai dari desain, development, hingga evaluasi sehingga hasil dari setiap sprint ini dapat berupa potentially shippable product increment atau produk yang siap dirilis. Di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke principal responsibilities. Nah, ini tuh ada Scrum workflow diagram. Jadi bisa dilihat dia itu alur kerja yang berlanjut. Jadi pertama tuh mulai dari groom the product backlog atau refinement, di mana development team meninjau dan memperbarui daftar backlog bersama product owner dengan tujuan agar backlog ini selalu siap digunakan ketika sprint berikutnya dimulai. Terus selanjutnya setelah groom tuh ada eh, planning the sprint atau sprint planning, yaitu ketika tim pengembang memilih item backlog dengan prioritas tinggi dan menyusun sprint backlog sekaligus sprint goal. Nah, hasilnya ini adalah daftar kerja yang terukur dengan periode sprint yang telah disepakati. Nah, setelah planning selesai, maka berlanjut ke sprint execution, di mana tahapan ini dilaksanakan, jadi tim pengembang ini melakukan seluruh pekerjaan hands-on dari perancangan, pengembangan, pengintegrasian, sampai ke pengujian agar menghasilkan bagian produk yang siap digunakan. Nah, selama sprint ini berlangsung, biasanya akan dilakukan daily scrum untuk memeriksa kemajuan dan memantau agar rencana tetap sejalan dengan tujuan sprint. Nah, setelah sprint selesai, tim akan melakukan dua sesi utama, yaitu sprint review, di mana tim menampilkan hasil kerja pada product owner untuk menerima feedback ke langkah berikutnya. Nah, setelah sprint review ini ada sprint retrospektif, di mana peninjauan oleh internal mereka sendiri. Jadi, apa yang perlu
apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara meningkatkan efektivitas kerja dengan tujuan tim agar mereka tetap terus beradaptasi ke depannya. Nah, alur diagram ini merupakan siklus berulang atau iteratif, di mana development team harus menyiapkan, merencanakan, mengeksekusi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka agar bisa menghasilkan produk yang lebih baik di setiap iterasinya. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi kita di sini masuk ke karakteristik atau skills ya. Jadi pada bagian ini pertama kita bisa lihat ada effective team traits, yang mana sebuah tim ini yang efektif dalam Scrum itu harus bersifat lintas fungsi dan juga kolaboratif. Yang artinya anggota tim ini itu harus memiliki keahlian yang beragam dan juga bisa saling melengkapi. Jadi seluruh tahapan pengembangan mulai dari perencanaan, desain, pembangunan hingga pengujian itu dapat dilakukan dalam tanpa ketergantungan pada tim lain lah bisa dibilang. Nah, kolaborasi yang kuat ini juga membuat tiap anggota tim ini memiliki pemahaman yang menyeluruh lah terhadap produk yang sedang dikembangkan. Lalu selanjutnya di tim juga harus adaptif dan juga saling bertanggung jawab. Dalam Scrum ini emang tanggung jawab kan emang memiliki terhadap hasil kerja itu bukan milik individu aja, tapi juga seluruh tim. Nah, jadi jika emang salah satunya terhambat, itu tim bisa mencari solusi bersama. Jadi bukan hanya saling menyalahkan aja. Lalu selanjutnya ada mandiri dan juga instruksi internal, yang mana tim yang baik itu harus mampu bekerja tanpa perlu arahan terus-menerus dari manajer ataupun pihak luar. Jadi mereka ini punya kebebasan untuk menentukan cara terbaik dalam penyelesaian pekerjaan. Lalu kemudian pada bagian selanjutnya ada self-organizing team, yang mana kita bisa melihat 3 hal penting, yang mana tim ini harus mengatur diri sendiri untuk mencapai sprint goal, yang mana artinya mereka ini menentukan sendiri siapa sih yang mengerjakan apa dan bagaimana caranya untuk mengerjakan sesuatu hal tersebut. Lalu selanjutnya ada mereka ini ngambil keputusan yang kolektif dan juga fleksibel. Jadi berdasarkan kesepakatan bersama dan juga kemampuan dari masing-masing individu. Dan yang terakhir itu ada struktur kerja yang muncul dari kolaborasi, bukan dari perintah atasan aja. Jadi emang koordinasi dalam tim ini terbentuk secara alami lah lewat komunikasi terbuka dan juga saling percaya. Lalu bagian selanjutnya ada how to improve autonomy and skill. Itu bagian pertamanya ada dorong komunikasi terbuka dan setara agar setiap anggota merasa aman untuk berbagi ide ataupun kritik. Lalu juga harus memberikan ruang untuk bereksperimen dan juga belajar lintas peran. Selanjutnya itu menyeimbangkan anggota senior dan junior sehingga sehingga terjadi pertukaran pengalaman dan juga pengetahuan di dalam tim. Lalu di dalam tim juga perlu menghindari micromanagement, jadi bisa fokus lah pada hasil yang ingin dicapai, bukan hasil dari individunya pekerja aja. Jadi memang keseluruhan karakteristik dan juga keterampilan Scrum Team ini menekankan pada kemandirian, tanggung jawab kerjasama, dan juga kemampuan adaptasi lah dalam kolaborasinya di tim tersebut. Boleh lanjut next slide. Nah, jadi kan emang tadi udah dijelasin ya kalau emang berbeda dari sistem tradisional, mana Scrum Manager itu nggak saling terkekang lah dalam role team. Jadi peran pertamanya ini untuk manajer dalam tim Scrum ini ada 4 ya. Yang pertama itu sebagai fasilitator bukan pengatur. Jadi emang mereka ini ngebantu tim bekerja lebih efektif tanpa memberikan perintah langsung. Lalu yang kedua ini sebagai penyedia sumber daya, yang mana memastikan tim punya alat dan juga dukungan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas. Lalu ketiga ini adalah penghapus hambatan, yaitu membantu menyelesaikan masalah agar tim dapat tetap fokus. Dan yang keempat adalah sebagai pembentuk budaya kepercayaan, yang mana menciptakan lingkungan di mana tim merasa aman untuk melakukan inovasi. Jadi emang sebagai enabling manager, itu menurut dari Kenneth Rubin sendiri adalah manajer yang mendorong inovasi tanpa adanya rasa takut akan kegagalan. Jadi emang mereka ini memberikan ruang bagi pengambilan keputusan buat tim, lalu menilai hasil bukan dari aktivitas tapi juga dari hasil. Nah, tapi juga mengutamakan kolaborasi antar peran serta juga menjadi teladan dalam keterbukaan kepercayaan. Jadi emang peran manajer dalam tim Scrum ini bukan buat ngontrol ya, tapi lebih ke arah memberdayakan timnya biar mampu mengatur diri sendiri. Boleh next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada cross-functionally diverse and sufficient. Dalam metode kerja Scrum, tim pengembang atau development perlu memiliki keragaman lintas fungsi. Yang artinya anggota tim berasal dari berbagai latar belakang keahlian. Misalnya ada yang fokus di coding, desain, sampai ke analisis bisnisnya. Nah, tujuannya itu biar semua kemampuan yang dibutuhkan
Untuk menyelesaikan satu tugas udah ada dalam satu tim tanpa harus bolak-balik ngoper pekerjaan ke tim lain. Nah, dengan keragaman ini, tim bisa bekerja lebih mandiri dan efisien karena setiap aspek pengembangan bisa diselesaikan secara bersamaan. Kalau sistemnya masih terpisah seperti developer hanya ngerjain pemrograman dan sebagainya, biasanya malah menimbulkan miskomunikasi, memperpanjang waktu kerja, dan juga menurunkan kualitas hasil akhir. Karena itu, Scrum mendorong agar dalam satu tim sudah ada semua peran penting, sehingga mereka bisa langsung mengambil satu item dari produk backlog dan menyelesaikan secara menyeluruh. Intinya, keragaman lintas fungsi ini ngebantu tim buat jadi lebih kompak, cepat beradaptasi, dan mampu menuntaskan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik. Boleh di next? Nah, ini ada konsep yang menggambarin keberagaman dari development team. Yang pertama itu ada cross-functionally diverse. Anggota tim harus memiliki keahlian beragam dan dari berbagai latar belakang, sehingga menjadi kunci untuk berhasilnya pekerjaan dalam Scrum, karena dapat saling melengkapi. Nah, karena ada latar belakang ini, maka muncul sebuah perbedaan perspektif. Yang pertama itu ada interpretasi. Interpretasi yang berbeda terhadap hal yang sama bisa memberi sudut pandang yang baru. Kemudian ada strategi dan heuristik yang berbeda. Ini bisa membuka jalan untuk pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada model mental yang berbeda. Ini bisa membantu dalam memahami berbagai sistem kerja dengan cara yang lebih fleksibel. Terakhir itu ada preferensi. Preferensi terhadap solusi dan pendekatan yang berbeda memungkinkan tim untuk lebih adaptif dalam menghadapi tantangan. Nah, dari perbedaan latar belakang dan perspektif ini, maka akan muncul hasil yang lebih baik, mulai dari solusinya yang lebih cepat, karena berbagai perspektif yang beragam membantu tim memecahkan masalah lebih efisien, terus juga solusinya lebih baik karena tiap anggota tim membawa pendekatan yang berbeda untuk mencari solusi terbaik, sampai ke menimbulkan inovasi yang lebih besar berkat adanya keragaman ide yang mendorong penciptaan solusi baru dan kreatif. Secara keseluruhan, keberagaman ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil tim, sekaligus mendorong inovasi yang lebih tinggi karena adanya banyak perspektif yang dihadirkan oleh setiap anggota tim. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke T-Sub skill ya. Sekarang kan rame banget tuh orang-orang butuh namanya berbagai macam keahlian ya. Nah, itu nanti masuknya bisa di T-Sub skill. Nah, yang perlu kita ketahui itu T-Sub skill itu bukan jack of all trades sama bukan master of all gitu. Karena untuk master of all itu terlalu nggak realistis ya. Nah, kalau kita lihat nih anatominya bagaimana. Nah, yang pertama kita lihat bagian vertikalnya ini dinamakan dip. Dip ini maksudnya adalah apa yang kita jadikan spesialisasi gitu. Misalnya kita di dalam development team ini kan isinya banyak tuh dari front end, back end, lalu ada UI UX designer dan lain-lainnya. Nah, misalnya kita masukkan di sini UI UX designer deh. UX designernya kita di sini kedalamin isinya apa aja, resource-nya, UX rates-nya, kerangkanya, wireframe-nya, dan lain-lain. Nah, nanti di broadnya ini adalah skill-skill lain, pengetahuan lain yang bisa mendukung eh, di dalam tim itu. Jadi di sini tuh nggak harus kalian kedalamin lagi, tapi cukup kalian bisa tahu dan bagaimana mekanismenya ini bekerja di tim lain gitu. Kenapa? Karena di sini itu kita harus eh, yang seperti tadi sudah dibilang rekan-rekan saya sebelumnya harus kolaboratif dan juga fleksibel gitu. Jadi untuk kalian yang memiliki beberapa skill, pengetahuan skill-skill lain, kalian itu bisa memberikan fresh perspektif ke anggota yang mengerjakan tugas lainnya. Misalnya, oh ini desainnya terlalu kurang nih, kok di sini ada wall of text ya, kurang interaktif dan lain-lain gitu. Nah, selain itu juga di sini karena kalian bisa membackup satu sama lain, itu juga bisa menghindari yang namanya bottleneck. Jadi misalnya kalian ngerti UX designer doang, kalian nanti pas diimplementasi ke desainnya, ke programnya gimana, kalian nggak ngerti tuh bakal susah. Terjadi namanya bottleneck gitu. Lanjutnya kita masuk ke musketeer attitude ya. Jadi di sini itu kalau kalian pernah dengar frasa namanya we are in the same boat. Nah, itu apa kayak begini? All for one for all. Kita itu bersikap kolektif, nggak boleh ada ego masing-masing.
Jadi kalau ada masalah nih, nggak boleh yang namanya, ini masalah lu, bukan masalah gua. Nggak boleh gitu. Soalnya di dalam tim development dalam Scrum ini harus ditumbuhin namanya eh, kepercayaan sama solidarity. Kenapa? Ya biar kalau ada suatu masalah itu nggak mandek. Nanti kalau misalnya mandek, bakal bermasalah lagi tuh. Kerjanya nggak beres, nggak ada yang progresnya, dan lain-lain. Makanya di sini tuh nggak boleh blaming, tapi juga berfokus di perbaikan secara bersama-sama gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rekan saya, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang high bandwidth communication di development team ya. Jadi di development team ini komunikasi tentunya menjadi salah satu faktor penting yang nentuin apakah kerja tim ini bisa efisien atau tidak. Nah, istilah high bandwidth communication yang dimaksud ini adalah komunikasi yang cepat, langsung, dan minimnya hambatan. Jadi informasinya ini bisa langsung mengalir lancar antar anggota tim. Nah, kalau kita punya tim komunikasi yang seperti ini, tentunya kita jadi bisa lebih sering melakukan inspeksi dan adaptasi, yang artinya kalau ada kendala atau perubahan itu bisa langsung diproses. Lalu nilai dari suatu informasi itu dinilai tergantung waktunya. Jadi kalau misalnya telat disampaikan, bisa jadi informasinya itu udah nggak relevan lagi. Makanya komunikasi yang cepat dan terbuka ini penting banget supaya tim ini bisa tetap agile ya. Terus gimana caranya supaya komunikasi di tim itu bisa punya bandwidth yang tinggi. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan berkomunikasi tatap muka atau face to face, yang masih menjadi cara paling efektif menurut Jalan Manifesto. Lalu kalau bisa itu bekerja di lokasi yang sama atau co-located, karena itu tuh bikin mempermudah koordinasi lebih cepat. Tapi kalau emang nggak bisa, itu bisa juga membentuk distributed teams. Jadi kita bisa tetap manfaatin teknologi kayak Zoom Meetings, Google Meetings, dan lain-lain. Nah, selain itu penting juga untuk membuat cross-functional team tadi. Jadi semua keahlian itu udah ada di dalam satu tim. Terus jangan lupa juga untuk mengurangi proses-proses yang nggak perlu kayak birokrasinya terlalu berlapis atau dokumen-dokumen yang nggak cukup penting. Terus yang terakhir juga harus tetap menjaga ukuran tim nih eh, tetap kecil, karena biasanya semakin besar timnya itu semakin rumit juga jalur komunikasinya. Nah, terus yang gak kalah penting di high bandwidth communication itu adalah transparent communication, yang artinya setiap anggota tim ini harus terbuka dan jujur terhadap informasi yang mereka punya, karena transparansi itu penting untuk membangun kepercayaan dan kerjasama. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak berjalan sesuai rencana itu sebaiknya langsung disampaikan aja, bukan disembunyikan. Nah, prinsip ini tuh eh, disebut dengan principle of least astonishment, yang artinya jangan sampai ada perilaku atau komunikasi yang bikin anggota tim lain itu kaget atau kehilangan kepercayaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita bahas tentang right size. Jadi dalam Scrum itu biasanya tim kecil ini lebih disukai karena bisa bekerja lebih efisien dan komunikasinya juga lebih lancar. Nah, secara umum jumlah anggota yang paling efektif itu antara 5 sampai 9 orang, dan yang paling idealnya itu adalah 5 sampai 7 orang. Kenapa kayak gitu? Karena seperti yang udah disebutkan sebelumnya, kalau timnya terlalu besar, koordinasinya tuh jadi lebih rumit dan komunikasinya juga jadi makin susah karena ada risiko sebagian anggota itu menjadi pasif atau malah bergantung pada orang lain, atau istilahnya itu social loving. Nah, dengan tim kecil, semua orang ini bisa menjadi lebih aktif dan interaksinya itu jadi lebih konstruktif atau koordinasinya menjadi lebih cepat. Tapi perlu digarisbawahi juga timnya tuh jangan terlalu kecil juga, karena nanti malah bisa kekurangan kemampuan penting untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi misalnya kalau misalnya proyeknya gede banget, butuh lebih dari 9 orang, bisa dibagi jadi beberapa tim kecil yang saling terhubung lewat sistem Scrum of Scrum. Jadi koordinasinya bisa tetap jalan tanpa kehilangan efektivitasnya. Nah, di right size juga harus setiap anggota tim ini harus bisa fokus dan berkomitmen pada tujuan bersama. Fokus yang dimaksud ini adalah memberikan perhatian penuh pada satu proyek. Jadi bukan bagi-bagi waktu ke banyak hal sekaligus. Komitmen ini berarti tetap
berdedikasi atau bersungguh-sungguh baik saat keadaan mudah maupun sulit. Nah, masalahnya kalau seseorang ini terlibat di terlalu banyak proyek, fokusnya itu biasanya jadi terbagi karena kan kebagi-bagi gitu ya. Jadi hasil produktivitasnya itu turun karena dia harus sering pindah-pindah konteks dan ngatur ulang lagi prioritasnya. Nah, hal ini juga ditunjukkan lewat grafik the cost of multitasking. Dari grafiknya itu kelihatan bahwa gak ada orang yang bisa 100% produktif. Terus kalau ngerjain dua proyek itu masih aman, masih bisa efisien karena kalau satu proyeknya terhambat bisa lanjut ke yang lain. Tapi begitu megang tiga proyek atau lebih, produktivitasnya itu langsung turun drastis karena banyak waktu yang terbuang untuk koordinasi ulang dan mengingat ulang konteks pekerjaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu working at a sustainable pace atau kerja dengan ritme seimbang. Jadi di Scrum itu kita diajak buat kerja dengan ritme yang stabil, bukan kerja yang mepet deadline atau harus lembur. Tujuannya itu supaya tim tetap produktif, nggak burn out, dan hasilnya itu maksimal. Nah, kalau pakai metode lama atau sequential, kerjaan tuh biasanya jadi numpuk di akhir, dan akhirnya tuh kita jadi panik, lembur, stres, dan jadi capek banget. Terus di Scrum ini tuh ngatasin hal tersebut dengan cara bagi kerjaan secara merata di tiap sprint. Di setiap sprint ini kita ngerjain, ngetes, dan ngeintegrasi fitur secara rutin dengan menggunakan teknik kayak refactoring atau perbaikan berkelanjutan. Lalu ada continuous integration atau integrasi berkelanjutan atau automated testing atau pengujian otomatis. Jadi kerjaan tuh biasanya lebih ringan, stabil, dan gak numpuk di akhir. Nah, di sini gambarnya juga nunjukin perbedaannya. Yang pertama, jadi kalau pakai metode lama atau garis putus-putus, itu tuh makin ke akhir makin berat. Nah, kalau pakai Scrum atau garis bergelombang, itu tuh naik turun tapi stabil. Jadi kerja tuh tetap balance dan nggak nguras tenaga. Boleh di next. Selanjutnya yaitu long live teams atau tim yang bertahan lama. Jadi Scrum juga menekankan pentingnya tim yang stabil dan bertahan lama karena itu jauh lebih efisien, produktif, dan berkualitas. Jadi bukan sekedar kelompok yang dibentuk cuma sementara, tapi benar-benar tim yang kompak, yang udah paham cara kerjanya dan saling percaya. Nah, kalau timnya suka diganti-ganti atau cuma sementara, timnya tuh jadi harus adaptasi lagi dari awal, kayak mulai dari nol, lewat tahap forming, storming, norming, dan performing. Jadi lebih baik bertahan dengan tim yang lama selama memungkinkan karena hal itu bisa hemat waktu, biaya, dan meningkatkan hasil kerja. Boleh di next. Jadi kesimpulannya, tim itu kunci utama dalam keberhasilan Scrum. Nah, jadi ada poin penting sebagai anggota tim. Yang pertama itu tim bertanggung jawab penuh mengubah backlog menjadi produk yang siap dirilis. Yang kedua, tim harus bisa ngatur diri sendiri atau self-organizing. Terus yang ketiga, tim harus punya keahlian yang beragam atau T-shaped skills. Terus yang keempat, tim harus punya sikap yang kompak kayak musketeer mindset. Terus yang terakhir, sebaiknya anggota tim itu kecil dan bisa bertahan lama supaya bisa membentuk long live teams yang kompak, stabil, berpengalaman, dan juga efisien. Boleh di next. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Ada 2 pertanyaan ya. Oke, untuk Rachel Askia Zahra, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya atas presentasinya. Izin nanya, tadi kan di PPT kalian lumayan banyak untuk menyebut seorang tim tuh harus punya T-shaped skill ya, yang dimana artinya tuh orang-orang bisa bantu dari berbagai hal. Cuman in realitanya kalau banyak dilihat orang-orang yang punya T-shaped skill itu tuh biasanya malah jadi lebih kehilangan fokus di bidang utamanya. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya serba bisa, tapi nggak mendalam, jadi nggak punya skill-skill khusus yang bisa ditekunin lagi. Nah, menurut kelompok kalian itu kayak gimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rachel. Jadi tuh untuk T-shaped skill itu
Seperti yang tadi saya jelaskan ya, di sub skill itu harus ada satu penopangnya dulu. Soalnya untuk zaman sekarang, Jack of all trades itu terlalu susah karena mereka nggak ada specialty. Value-nya itu lebih kurang daripada ada yang punya Master of One gitu. Jadi gitu. Yang penting itu di dalam skill-skill yang berseberangan ini, yang menjadi horizontal broad ini tuh mereka cuma sekadar bisa dan mengerti aja bagaimana mekanisme dari pekerjaan lainnya, sehingga mereka bisa saling bantu, walaupun ya bantunya cuma dalam skala yang kecil-kecil doang gitu loh. Ada yang mau nambahin nggak kira-kira dari rekan saya? Izin nambahin ya sedikit. Jadi pokoknya kunci dari T-shape skill ini tuh paling kolaborasi sama komunikasi tim ya. Jadi setiap anggota tuh tahu prioritas utamanya apa dan kapasitas kerjanya apa. Jadi biar nggak kehilangan arah aja dari aku gitu ya. Terima kasih. Iya begitu. Jadi pokoknya dalam T-sub skill ini kita punya beberapa skill, satu yang mendalam, tapi kita nggak boleh ngelepasin yang mendalamnya ini loh, tetap aja harus bisa semuanya, bukan bisa semuanya, tapi bisa beberapa hal untuk kebantu yang lain. Soalnya di dalam eh Agile Scrum ini kan yang paling penting itu adalah bagaimana kita adaptif dan juga membuat tim yang fleksibel dan juga efektif begitu. Apakah bisa dipahami untuk Rachel? Oke, terima kasih ya Amar dan Kansa. Oke, terima kasih. Untuk di Haratu Diohpsari dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok 3 atas penjelasan materi kalian. Nah, jadi kan selama pandemi dan bahkan sekarang itu kan banyak perusahaan yang berubah gitu cara kerjanya, kayak jadi remote ataupun hybrid. Meskipun emang cara ini tuh kayak udah terbukti efisien dan lebih fleksibel gitu. Tapi pada kenyataannya itu kan justru banyak tantangan ya, kayak misalkan komunikasinya jadi menurun, terus kurang kolaborasi. Nah, menurut kelompok kalian itu bagaimana sih caranya supaya sebuah tim itu tuh tetap bisa menjaga komunikasi agar kolaborasinya itu tetap efektif gitu, meskipun eh, kita tuh bekerja nggak di satu tempat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk di Haratu. Apakah dari rekan saya ada yang ingin menjawab? Langsung saja dipersilakan. Izin menjawab ya, Ratu. Emang benar sejak pandemi itu banyak tim yang jadi beralih ke sistem kerja remote atau hybrid ya. Terus tantangan yang paling kerasa itu emang di komunikasinya. Jadi banyak banget sering terjadi miskom atau mungkin terasa kurang transparan ya. Nah, makanya menurut kami hal yang paling penting itu sekarang bagaimana caranya tim ini bisa tetap menjaga komunikasi dengan bandwidth yang tinggi sekaligus transparansi informasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, kalau di dalam kondisi kerja remote, nggak mungkin semua hal itu bisa dibahas secara tatap muka setiap saat ya. Jadi tim ini perlu punya pola komunikasi yang seimbang antara situasi sinkron dan asinkron. Nah, untuk hal-hal rutin yang emang nggak butuh keputusan yang cepat itu mungkin bisa menggunakan metode asinkron. Misalnya lewat Kanban board terus atau lewat chat. Tapi kalau emang membutuhkan keputusan yang sifatnya mendesak baru bisa dilakukan secara sinkron, bisa lewat Zoom meetings atau video call. Nah, biar nggak buang-buang waktu, setiap sesinya juga harus dibatasi waktunya supaya tetap efisien dan juga bisa bikin atau bisa juga bikin waktu overlap khusus antar anggotanya, terutama kalau mereka ini kerja di zona waktu yang berbeda ya. Misalnya disepakati overlapnya itu 30 sampai 60 menit di pagi hari buat daily stand up singkat atau membahas masalah-masalah yang emang membutuhkan keputusan. Nah, di luar waktu itu, update-nya ini bisa dilakukan melalui laporan tertulis yang struktur biar semua orang ini bisa tetap tahu progresnya. Terus komunikasinya juga perlu dijaga lewat ritual harian dan mingguan. Misalnya tiap hari ini diadakan sesi singkat 15 menit untuk membahas apa yang sudah dikerjakan, terus rencana ke depannya serta hambatan yang dihadapi. Lalu setiap minggu ini bisa diadakan meeting sekitar 30 sampai 60 menit untuk nyamain arah kerja dan bahas hal-hal yang lebih strategis ya. Terus supaya semua orang ini punya akses informasi yang sama, penting juga untuk mempunyai papan tugas yang terpusat di satu
tempat gitu ya, bisa menggunakan Trello atau Notion karena di situ tuh semua anggota bisa lihat siapa yang ngerjain apa, terus deadline-nya kapan, statusnya juga udah sampai sejauh mana. Lalu selain itu, tim juga memang perlu menjaga transparansi ya, seperti yang saya sudah jelaskan di materi. Nah, supaya tim ini bisa makin terarah, tim juga harus mempunyai aturan komunikasi yang disepakati bersama. Misalnya, untuk pesan dengan prioritas yang rendah itu dijawab maksimal 4 jam kerja. Sementara untuk prioritas yang tinggi dibalas dalam 1 jam saat waktu overlap. Nah, untuk meeting juga harus mempunyai aturan yang jelas. Misalnya harus ada agenda, batas waktu, dan hasil yang dicatat di akhir, biar semuanya itu tahu tindak lanjutnya. Mungkin dari rekan saya ada yang mau menambahkan? Izin nambahkan sedikit aja sebenarnya. Paling kalau kan tadi dibahas terkait lebih ke arah komunikatifnya ya. Kalau dalam segi koordinasi, ini paling aku nambahin dari segi leadershipnya aja. Jadi paling kalau leadernya ini nggak kayak yang tadi kita mention juga di di karakter dan juga development team, itu leader ini nggak bisa berperan lebih dari sebagai pengatur kontrol semua hal detail. Jadi justru perannya itu lebih ke arah fasilitator aja, karena balik lagi orang di sini leadernya itu orang yang ngebantu tim biar lebih terarah, tapi juga ngeberi ruang biar bisa development sendiri-sendiri. Jadi contohnya leader bisa ngatur kayak balik lagi tadi udah dimention sama Naila, itu mungkin bisa secara meeting mingguan secara online, tapi juga bisa leadernya ini ngatur ritme kerja yang jelas dan juga mastiin tiap orang tahu tanggung jawabnya secara online, misalkan lewat dashboard ataupun lewat spreadsheet. Lalu juga bisa juga ngejaga kedekatan tim itu bisa bukan sesi sharing ringan aja sih, cuma paling games kan sekarang juga banyak ya games-games secara virtual yang bisa dilakuin biar walaupun emang kesannya itu jauh, tapi para tim ini bisa saling terjaga komunikasinya dan juga tetap klop satu sama lain. Dah, sekiranya itu aja tambahan dari saya. Apakah udah cukup jelas, Saudara Ratu? Sudah cukup jelas dari jawaban Naila dan Firly. Terima kasih. Oke, karena kedua pertanyaan sudah terjawab, kalau begitu kami izin menutup sesi presentasi dari kami. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan juga meminta maaf jika ada kesalahan kata. Kalau begitu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Saya suka banget presentasinya. Slide-nya cukup oke. Oke, karena waktu tinggal bentar lagi, nanti kita mau bahas UTS habis ini. Jadi langsung lanjut aja, dipercepat. Ya, kelompok selanjutnya, kelompok 4. Kita bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ivan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 bakal jelasin struktur tim. Boleh di next. Nah, ini anggota kelompok kami ada Fitri, Rachel, Bella, saya sendiri Haikal, terus ada Ola dan juga Muhammad Gaza. Oke, boleh di next. Nah, jadi ada 3 poin yang bakal dijelasin. Yang pertama itu ada perbedaan dari fitur tim dan komponen tim dalam Agile, terus ada SOS atau Scrum of Scrum, dan juga release train. Oke, next. Yang pertama itu ada fitur teams. Nah, definisinya itu fitur tim itu merupakan tim cross-fungsional atau lintas fungsi yang mampu menyelesaikan satu fitur produk dari awal hingga akhir secara mandiri. Nah, dalam satu tim itu ada beragam keahlian, mulai dari analisis, desain, pengembangan, hingga pengujian. Sehingga mereka tuh nggak perlu nunggu tim lain buat nyelesain satu fitur. Fokus utamanya itu adalah menghasilkan fitur yang memiliki nilai langsung bagi pengguna dengan kecepatan dan efisien yang tinggi di setiap iterasi. Nah, kalau pakai analogi itu, fitur tim itu sebenarnya kayak warteg ya. Jadi di satu tempat kecil tuh semua orang tuh bisa ngerjain kerjaan secara langsung mulai dari masak, nyampein pelanggan hingga misalkan bersih-bersih gitu. Oke, boleh di next. Nah,
Terus selanjutnya itu ada ciri-ciri fitur tim. Yang pertama itu anggota itu memiliki keahlian cross functional atau lintas bidang. Terus mereka tuh ngerjain fitur secara end to end dari perencanaan hingga sampai siap digunakan. Terus mereka tuh komunikasi internal cepat dan sederhana. Mereka juga fokus pada bisnis value yang hasilnya itu langsung dirasain oleh para customer tentunya. Mereka tuh juga nerapin share co-ownership, di mana semua anggota timnya itu bertanggung jawab atas seluruh hasil kerja, bukan hanya bagian-bagian tertentu saja. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada kelebihan dari fitur tim sendiri. Yang pertama tuh ada prosesnya cepat dan efisien. Mereka tuh kayak gitu karena satu tim itu bisa nyelesain semua fitur tanpa harus menunggu dari tim lain. Yang kedua tuh ada minim ketergantungan. Jadi setiap timnya itu punya kemampuannya lengkap untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Yang ketiga tuh ada fleksibel terhadap perubahan. Jadi tuh mereka tuh mudah menyesuaikan prioritas atau kebutuhan pengguna yang berubah sewaktu-waktu. Yang keempat ada kolaborasi lintas fungsi. Semua anggotanya itu punya keahlian yang berbeda, saling bekerja sama buat menyampai satu tujuan. Yang kelima itu siklus rilisnya itu lebih singkat. Jadi hasil kerja mereka tuh bisa langsung dirasain atau dipakai sama pelanggan dengan waktu yang minim. Oke, next. Eh, Selanjutnya ada tantangan fitur tim. Yang pertama itu ada perlu anggota yang memiliki kemampuan lintas bidang, bukan hanya spesialis di satu hal saja. Yang kedua ada risiko hasil kerja tidak konsisten jika standar itu belum disepakati. Terus selanjutnya itu ada koordinasi yang kurang bisa menyebabkan pekerjaannya itu tumpang tindih. Yang terakhir ada butuh waktu membangun kepercayaan dan ritme kerja yang stabil antar anggotanya. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke komponen teams. Jadi, apa sih yang dimaksud sama komponen teams? Komponen teams itu adalah tim yang fokus sama satu bagian tertentu dari produk, atau yang biasa disebut sebagai komponen atau subsistem. Artinya apa? Artinya mereka bekerja hanya pada satu area yang spesifik aja. Misalnya ada tim yang khusus memang menangani database saja, atau tim yang khusus untuk menangani UI aja, atau malah tim yang khusus untuk menangani keamanan sistem aja. Nah, karena mereka hanya fokus pada satu bagian aja, komponen tim ini nggak bisa menyelesaikan satu fitur lengkap secara mandiri kayak fitur Teams. Misalnya kalau emang kita mau bikin fitur checkout di aplikasi e-commerce, ya tim UI yang memang hanya fokus untuk membuat tampilan tombol dan formnya aja, habis itu tim backend mengatur logika pembayaran, dan juga tim database menyimpan datanya. Semua bagian ini baru bisa berfungsi kalau memang sudah digabung semua. Jadi hasil kerja komponen tim harus diintegrasikan dengan hasil kerja tim lain supaya fitur bisa berjalan dengan secara penuh. Boleh next. Nah, setelah kita tahu definisinya, sekarang kita lihat gimana alur kerja komponen tim lewat gambar yang ada di slide ini, teman-teman. Kita mulai dari gambar sebelah kiri. Kita bisa ibaratkan seperti sebuah restoran besar mungkin ya, yang dapurnya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi kita bisa lihat ada 3 bagian di bawah ya. Ada dapur khusus bikin saus, ada dapur grill untuk memanggang, dan dapur plating untuk menyusun makanan di piring. Nah, tiap dapur ini bisa kita anggap sebagai komponen tim. Mereka fokus di satu bagian tertentu dan ahli di situ. Tapi nggak bisa bikin satu hidangan lengkap sendirian. Misalnya untuk bikin satu menu seperti steak, dapur dapur saus ini ya nyiapin bumbu barbeque-nya mungkin, lalu dapur grill fokus untuk memasak dagingnya, menggrill dagingnya, dan dapur plating yang menyusun tampilannya. Hidangan baru bisa disajikan kalau semua dapur sudah selesai dan hasilnya digabung. Nah, ini sama seperti yang ada di gambar sebelah kiri, ada satu produk backlog untuk satu produk, tapi dikerjakan oleh beberapa komponen tim yang masing-masing punya peran sendiri. Sekarang kita bisa lihat ke gambar sebelah kanan. Restoran, kita anggap sekarang restoran yang sama udah berkembang lah. Dia punya 2 menu besar, yaitu makanan steak yang tadi, masakan barat, dan juga sekarang udah nambah nih, masakan Asia. Tapi dapur yang tersedia masih sama, ada dapur saus, dapur grill, dan juga dapur plating. Artinya dapur-dapur ini masih harus melayani sekarang harus melayani 2 menu sekaligus. Misalnya dapur saus harus bikin saus teriyaki untuk menu Asia yang baru. Dan yang di saat yang sama juga dia harus membuat saus barbecue untuk
stick tadi untuk menu barat. Dapur grill juga harus menyiapkan 2 hidangan gitu. Misalnya kayak memang mereka harus menyiapkan stick untuk menu barat dan juga harus menyiapkan ayam panggang untuk menu Asia yang baru. Karena dapurnya dipakai bersama, salah satu dapur mungkin nanti akan lebih sibuk atau ada kendala, 2 menu sekaligus ini bisa ikut ketunda gitu. Nah, ini mirip seperti gambar di sebelah kanan, di mana ada 2 produk backlog, tapi menggunakan komponen Teams yang sama untuk mengerjakannya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa komponen Teams memang sangat bagus dari sisi spesialisasi, tapi juga punya tantangan besar karena tingginya ketergantungan antar tim. Untuk lebih jelasnya, boleh di next kita akan masuk ke ciri-ciri utama dari komponen Teams. Nah, di sini ada 5 ya teman-teman ciri-ciri utama dari komponen Teams. Yang pertama, mereka biasanya berfokus pada satu komponen teknis tertentu. Yang kedua, mereka bekerja berdasarkan komponen backlog, bukan produk backlog. Yang ketiga, mereka memiliki spesialisasi mendalam di bidang masing-masing. Ya, karena itu kualitas kerja mereka biasanya sangat tinggi dan rapi secara teknis. Yang keempat, model komponen Teams ini biasanya digunakan di organisasi besar dengan sistem yang kompleks. Dan yang terakhir, komponen Teams memiliki ketergantungan tinggi terhadap tim lain untuk menyelesaikan satu fitur pelanggan secara utuh. Boleh next. Selanjutnya ada kelebihan dari komponen Teams. Yang pertama, mereka ini punya spesialisasi teknis yang mendalam. Anggotanya itu benar-benar ahli di bidangnya, jadi hasil kerjanya akurat dan berkualitas tinggi. Yang kedua, kualitas kode dan arsitektur sistem lebih stabil karena dikerjakan oleh orang-orang yang fokus sama di area tertentu. Konsistensi dan standar teknis ini jadi lebih mudah dijaga oleh mereka. Lalu yang ketiga, mudah dalam pemeliharaan, ya karena memang mereka paham penuh sama area kerja mereka, proses perbaikan, refactoring dan troubleshooting itu bisa dilakukan dengan cepat. Lalu yang keempat, model komponen Teams ini cocok untuk organisasi besar dan sistem yang kompleks. Karena yang tadi saya bilang, di situ biasanya dibutuhkan tim spesialis yang bisa menangani bagian-bagian sistem yang rumit. Yang terakhir, kelebihan terakhir, komponen tim ini bisa mendukung banyak produk sekaligus. Misalnya satu tim dapur saus, tadi kita ambil dapur saus, bisa menangani 2 menu sekaligus. Nah, tapi di balik semua kelebihan ini ada juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komponen Teams yang kita akan bahas di slide selanjutnya. Boleh next. Ada 4 tantangan di sini, 4 tantangan komponen Teams. Yang pertama, ketergantungan antar tim yang sangat tinggi. Karena tiap tim hanya bisa mengerjakan satu bagian, mereka harus menunggu hasil dari tim lain supaya fitur bisa lengkap. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi menjadi rumit. Ya, semakin banyak tim yang terlibat, semakin besar pula resiko miskom ya teman-teman. Lalu yang ketiga, integrasi produk menjadi rumit dan memakan waktu. Karena tiap bagian dikerjakan secara terpisah, proses menggabungkan seringkali butuh waktu tambahan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, kurangnya ownership terhadap fitur pelanggan. Maksudnya gimana? Jadi ya, komponen tim ini seringkali fokus pada sisi teknis saja. Jadi kadang mereka kurang merasa memiliki terhadap nilai akhir yang diterima oleh pelanggan. Next. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian perbandingan dari fitur tim dan komponen tim. Nah, mekanik kedua ini kan sama-sama digunakan dalam Scrum, tapi mereka tuh punya fokus dan cara kerja yang berbeda. Fitur tim itu kan lebih menekankan kepada kecepatan dan fleksibilitasnya, sedangkan komponen tim itu lebih menekankan kepada spesialisasi dan kualitasnya. Yang pertama itu ada aspek dari fokusnya itu. Nah, fitur tim itu kan fokus kepada pengembangan satu fitur secara end-to-end dari ide sampai rilis ke customer. Sedangkan komponen tim itu fokus pada pengembangan dari bagian tertentu dari sistem, misalkan dari UI-nya, database atau backend-nya. Jadi fitur tim itu ngelihat kerjaan itu dari sisi customer value-nya. Jadi apa yang dibutuhin sama pelanggannya itu yang mereka kerjain dan mereka selesaikan.
Sedangkan komponen tim itu lebih fokus pada aspek teknis yang mendukung keseluruhan sistem, bukan customer value secara langsung. Yang kedua itu ada komposisinya. Nah, itu tim itu terdiri dari anggota-anggota cross fungsional, misalkan ada developer, tester, desainer, dan lainnya dalam satu kelompok. Sedangkan komponen itu berisi spesialis di bidang yang sama. Misalnya semua backend engineer atau semua UI developer. Nah, dari komposisinya itu, fitur tim itu membuat mereka tuh lebih fleksibel karena bisa menyelesaikan satu fitur tanpa bantuan tim lain. Sedangkan komponen itu lebih dalam secara teknis, tapi ketergantungan itu terhadap tim lain tuh lebih tinggi. Yang ketiga itu ada ketergantungan. Jadi kalau di fitur tim itu, ketergantungannya itu rendah karena semua kemampuan itu sudah ada dalam satu tim. Sedangkan di komponen tim itu, ketergantungannya tinggi karena fitur itu seringkali butuh kontribusi dari beberapa tim sekaligus. Nah, fitur tim ini tuh bisa langsung ngerjain satu fitur dari awal sampai akhir tanpa harus nunggu komponen dari tim lain. Tapi di komponen tim itu, satu fitur tuh bisa kelok gitu. Jadi mereka tuh harus nunggu sampai semua bagian selesai. Misalnya backend dulu selesai, baru front end-nya itu bisa lanjut. Terus selanjutnya ada kecepatan kerja. Fitur tim itu kerja itu lebih cepat karena bisa fokus menyelesaikan satu fitur secara penuh. Sedangkan komponen tim itu mereka tuh kerjanya cenderung lebih lambat karena membutuhkan koordinasi antara tim untuk integrasi. Yang kelima tuh ada resiko keterlambatan. Jadi fitur tim itu resikonya rendah karena satu tim itu bisa nyelesain bagiannya secara mandiri. Sedangkan komponen itu resikonya tinggi karena kalau satu tim itu terlambat, semuanya itu bisa tertunda. Yang terakhir ada cocok untuk. Nah, jadi fitur tim itu cocok buat tim kecil hingga menengah yang butuh hasil itu cepat dan sering merilis fitur-fitur baru. Sedangkan komponen itu cocok buat organisasi besar dengan sistem kompleks yang perlu pengawasan teknis secara ketat. Jadi secara umum tuh fitur tim itu menonjol dalam kecepatan dan fleksibilitasnya. Karena satu tim itu bisa ngerjain semuanya secara sendirian. Sedangkan komponen tim itu mereka tuh lebih fokus kepada spesialisasi dan kestabilan teknisnya gitu. Karena mereka tuh punya spesialisasi dan kelebihan masing-masing. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kalau tadi misalnya Ola sama Haikal udah ngejelasin soal feature dan juga komponen tim, sekarang itu ada combine feature. Dari namanya aja udah lumayan kelihatan ya kalau ini tuh gabungan antara dua jenis tim sebelumnya, itu feature tim dan juga komponen tim. Nah, struktur ini tuh biasanya muncul di organisasi yang lagi transisi dari cara kerja tradisional ke agile secara penuh. Maksudnya tuh jadi kayak nggak semua tim langsung bisa jadi future team sebenarnya yang ngerjain fitur dari awal sampai akhir karena kadang tuh sistemnya masih terlalu kompleks ataupun ada bagian yang butuh spesialis tinggi. Jadi solusinya untuk masalah itu tuh adalah menggunakan model gabungan ini. Nah, di sini bisa dilihat di gambar, sebagian tim itu diatur berdasarkan fiturnya ya, yang fokus bikin fungsi end-to-end untuk user. Sementara sebagian tim tiga lainnya itu dia eh, tetap diatur untuk mengurusi si komponennya yang fokus di aspek teknis tertentu seperti database, sistem keamanan, ataupun API. Nah, model kayak gini tuh bisa dibilang lebih realistis buat banyak perusahaan, terutama yang udah punya struktur lama ataupun sistem yang besar banget. Bisa dibilang ini tuh langkah tengah antara efisiensi future team dan juga keahlian dari si komponen tim. Boleh di next. Nah, kenapa sih struktur ini tuh bisa dipakai dan apa aja manfaatnya? Nah, yang pertama itu karena model ini bikin transisi ke agile jadi lebih realistis. Bisa dibilang kalau langsung diubah ke tim jadi future team itu tuh lumayan berat banget ya. Nah, dengan struktur gabungan ini, organisasi tuh bisa tetap jalan sambil pelan-pelan ngurangin ketergantungan antar tim. Terus yang kedua ada kombinasi ini tuh bisa ningkatin kecepatan pengiriman nilai ke user. Jadi karena sebagian tim udah bisa kerja end to end, nah sementara tim komponen itu fokus di dukungan teknis dan juga tim future-nya ini bisa langsung ngirimin fitur yang siap digunain sama pelanggan.
Ketiga itu ada modelnya ini menjaga pengetahuan teknis tetap terpelihara. Jadi tim-tim yang spesialis, misalnya di bagian arsitektur, sistem ataupun keamanan, tetap bisa mastiin kalau kualitas teknik ini tuh tetap stabil walaupun sistemnya terus berkembang. Terus yang terakhir itu ada struktur gabungan ini bisa meningkatkan kolaborasi antar tim, di mana karena tim feature dan komponen saling ketergantungan, mereka tuh jadi lebih sering komunikasi, koordinasi, dan juga berbagi pengetahuan. Nah, budaya kerjanya itu bisa bilang lebih kolaboratif. Boleh di next. Eh, Walaupun konsepnya sebenarnya ini menarik dan juga fleksibel, tapi tentu aja ada tantangan dari si combine feature-nya ini, yaitu yang pertama adalah koordinasi dua gaya kerja yang berbeda, karena sebagian tim itu tuh bekerja dengan mindset feature dan sebagian lagi dengan komponen. Nah, ritme dan prioritas kerja mereka tuh kadang bisa bentrok. Jadi misalnya si tim feature-nya itu butuh komponen baru cepat, tapi si komponennya ini masih sibuk ngerjain hal lain. Terus tantangan yang kedua itu ada potensi ketergantungan yang masih ada. Jadi meskipun udah digabung, tetap aja ada beberapa pekerjaan yang harus nungguin hasil dari tim lain. Jadi saling menunggu nih. Nah, penting banget untuk si timnya itu buat punya perencanaan sprint dan integrasi yang lebih matang. Terus yang ketiga ada menjaga fokus jangka panjang yang bisa dibilang lumayan susah karena sebagian tim itu tuh lebih berorientasi ke nilai si bisnisnya, sementara yang lain tuh ke stabilitas teknis. Seringkali butuh peran pemimpin ataupun agile coach ya untuk nyatuin si visi biar semua tetap ke arah tujuan yang sama. Jadi bisa dibilang kalau combine feature komponen ini tuh solusi yang fleksibel dan realistis, tapi butuh komunikasi yang kuat dan juga budaya kolaborasi yang sehat biar bisa jalan lebih efektif lagi. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada Scrum of Scrum atau SOS adalah sebuah mekanisme penting dalam kerja agile yang berfungsi sebagai pertemuan koordinasi untuk beberapa tim Scrum yang bekerja pada produk yang sama. Berbeda dari rapat tim seperti pada umumnya, pertemuan ini hanya dihadiri oleh perwakilan atau duta dari masing-masing tim. Tujuan tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan pergerakan semua tim menuju tujuan produk yang sama dan fokus memecahkan masalah yang melintasi batas batas antar tim. Analogi sederhananya bisa kita analogikan seperti pertemuan para kepala kokpit dari berbagai bagian di sebuah dapur yang besar untuk melakukan sinkronisasi pekerjaan. Boleh di next. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu untuk mencapai tujuan tersebut, Scrum of Scrum berpegang pada 4 pilar utama. Jadi 2 pilar pertama adalah menyelesaikan ketergantungan dan mengatasi hambatan. Untuk bagian menyelesaikan ketergantungan, ini tuh berarti memastikan alur kerja antar tim tidak terhambat. Sementara untuk bagian mengatasi hambatan, ini berfokus pada pencarian solusi untuk masalah yang mempengaruhi lebih dari satu tim. Jika perlu dengan melakukan eskalasi ke pihak yang lebih tinggi. Selanjutnya ada 2 pilar terakhir yaitu memfasilitasi integrasi dan menjaga keselarasan. Yaitu untuk bagian memfasilitasi integrasi ini bertujuan untuk memastikan hasil kerja dari semua tim dapat digabungkan secara lancar dan sesering mungkin. Nah, untuk seringkali ini didukung oleh praktik CI dan CD. Yang terakhir ada untuk menjaga keselarasan. Ini memastikan bahwa semua tim tetap sejalan dengan sasaran produk secara keseluruhan dan tujuan sprint yang lebih besar sehingga semua upaya yang dilakukan saling mendukung dan saling terpadu pada tujuan yang sama. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada Scrum of Scrum, berbeda dari Scrum of Scrum sama Daily Scrum. Jadi sebenarnya Daily Scrum sama Scrum of Scrum itu beda, di mana kalau Daily Scrum itu lebih ke rapat internal tim, kalau misalkan Scrum of Scrum itu lebih ke arah rapat koordinasi antar tim. Dan juga kalau Daily Scrum ini setiap hari dilakukan selama 15 menit, kalau misalkan Scrum of Scrum ini dilakukan seminggu 2 kali. Terus juga hasil akhirnya itu berbeda di mana sebuah kalau misalkan si daily scrum ini untuk merencanakan kerja yang sinkron untuk satu tim, sedangkan untuk scrum of scrum ini juga untuk pemahaman bersama. Makanya kalau daily scrum ini lebih ke arah individu dan kalau scrum of scrum ini lebih ke arah untuk tim. Terus juga di sini itu ada apa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Scrum of Scrum, di antaranya itu ada rapat
laporan status di mana Scrum of Scrum ini bukan untuk melaporkan tugas individu. Terus juga solusinya itu bisa dengan fokusi diskusi hanya pada dampak, dependensi, dan juga hambatan yang mempengaruhi tim lain. Terus juga adanya perwakilan yang salah di mana biasanya itu ada perwakilan tim yang tidak paham detail dengan teknisnya. Solusinya itu adalah dengan mengutus anggota tim yang relevan dan juga paham konteks dengan pekerjaannya. Terus juga ada diskusi teknis yang berlarut-larut, di mana biasanya itu terlalu bertele-tele, di mana solusinya itu bisa mengidentifikasi masalah sendiri di Scrum of Scrum, terus juga didiskusiin solusinya secara terpisah. Terus yang kemudian itu ada tidak ada tindak lanjut, di mana masalah itu ketika ada masalah itu tidak dilanjuti, solusinya itu harusnya itu dicatat poinnya, terus juga tunjuk penanggung jawabnya, terus juga ditinjau juga kerjanya untuk kedepannya. Terus juga ada tanda-tanda Scrum of Scrum yang efektif, di mana dia itu tidak ada hambatan atau berkurangnya hambatan yang tidak terduga dari tim lain. Terus juga penyelesaian masalah lebih cepat, terus integrasinya lebih mulus, terus juga kolaborasi antar tim ini juga meningkat. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya ini ada release train. Jadi secara sederhananya tuh release train ini mekanisme buat nyatuin beberapa tim Scrum biar mereka tuh bisa kerjasama dalam ritme waktu yang sama. Tujuannya tuh supaya release produk ini bisa dilakukan secara teratur, konsisten, dan juga bisa diprediksi. Untuk analoginya kayak bisa dibayangin kayak satu rangkaian kereta di mana setiap gerbongnya itu tuh satu tim Scrum. Jadi tiap gerbong tuh punya tanggung jawab masing-masing, tapi semuanya tetap jalan bareng di satu jalur dan ke arah tujuannya yang sama. Jadi nggak ada tim yang ketinggalan ataupun terlalu duluan karena semuanya ini jadinya sinkron. Nah, bisa dilihat dari gambar itu kelihatan kalau tiap tim itu ada jalan di jalur yang sama menuju satu titik akhir yaitu release milestone. Jadi tiap titik di jalur itu tuh mewakili sprint yang lagi dijalanin dan di ujungnya tuh ada release produk yang siap diluncurin ke si usernya. Nah, konsep ini tuh penting banget karena release trend ini bisa bikin si proses rilis jadi lebih terprediksi, stabil, dan juga terkoordinasi. Cocok banget buat organisasi-organisasi yang udah punya banyak tim dan proyek besar, biar semuanya tuh tetap jalan bareng. Nah, boleh di next. Selanjutnya ada struktur dan juga mekanisme kerja si release stream. Yang pertama itu ada durasi sprint yang seragam. Jadi semua tim ini tuh di dalam satu release sprint harus punya sprint waktu yang sama. Misalnya 2 minggu atau 3 minggu. Nah itu penting banget karena biar semua tim mulai dan juga selesainya itu di waktu yang sama. Yang kedua ada jadwal rilis yang tetap, di mana tanggal rilis udah ditentuin sebelumnya dari awal dan nggak boleh diundur. Jadi kalaupun misalnya ada fitur yang belum siap, ruang lingkupnya bisa disesuaikan lagi, tapi jadwalnya tetap jalan. Nah, ini tuh bikin tim lebih disiplin dan juga ritme kerja organisasi yang tetap stabil. Terus yang ketiga ada integrasi berkelanjutan, di mana hasil kerja dari setiap tim ini tuh digabung secara rutin. Jadi bukan nunggu sampai akhir sprint aja. Jadi tujuannya tuh biar cepat ketahuan kalau misalnya ada error ataupun ketidaksesuaian antar bagian. Nah, dengan cara ini tuh proses integrasi jadi lebih lancar dan nggak numpuk di akhir. Terus ada milestone bersama. Ini tuh kayak titik kumpul buat evaluasi bareng, terus ngecek progres tiap tim dan pastiin semuanya masih on track menuju rilis besarnya. Jadi biasanya juga jadi momen buat koordinasi ulang antar si tim supaya nggak ada yang melenceng. Jadi kalau disimpulin semua struktur dan mekanisme ini tuh semuanya sebenarnya saling ngedukung ya, biar rilis produk itu bisa tetap jalan, terkoordinasi dan juga tetap pada titik yang sama. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip utama dari Agile Release Train. Jadi prinsip ini tuh semacam aturan main yang masih nih kalau misalnya kereta kita tuh bakal berjalan lancar, tepat waktu, dan nganterin barang atau fitur produk kita yang berkualitas. Yang pertama itu tanggal rilis bersifat tetap. Dengan adanya jadwal tetap ini, operasi jadwal rilis itu nggak bisa ditawar, misalnya setiap 10 sampai 12 minggu sekali, tanggal keberangkatan dan kedatangan kereta tuh udah pasti. Yang bisa dinegosiasi tuh paling muatannya aja atau fitur apa aja yang akan dibawa dalam perjalanan tersebut. Kemudian yang kedua itu irama yang konsisten atau cadence-nya harus sama. Jadi tiap kita ngelakuin perencanaan, pengembangan, dan demo hasil kerja dalam siklus yang seragam, biasanya itu disebut sprint atau iterasi. Contohnya siklus 2 mingguan. Jadi keseragaman ritme ini ngebuat semua aktivitas itu jadi terprediksi dan mudah buat dikoordinasiin. Kemudian, yang ketiga itu kita harus
sinkronisasi lintas tim. Jadi meskipun tiap tim nih ngerjain bagiannya masing-masing, kita itu harus sering bertemu dan nyamain persepsi kita. Jadi sinkronisasi ini mastiin bahwa apa yang kita kerjakan di tim A itu nyambung sama yang diintegrasi sama tim B. Jadi ini mencegah masalah kalau misalnya akhir-akhir baru ketahuan kalau nggak cocok. Kemudian yang keempat, kita tuh harus fokus juga pada integrasi dan demo sistem. Jadi setiap akhir sprint, misal setiap 2 minggu tadi, hasil kerja atau seluruh tim kita kan diintegrasi nih jadi satu kesatuan produk yang berjalan. Nah, hasil integrasi ini harus didemoin kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders. Jadi tujuannya biar kita dapat masukan secara cepat dan mastiin kalau produk selalu dalam kondisi siap pakai, bukan sekedar kumpulan fitur yang terpisah-pisah. Boleh di next? Nah, untuk manfaat penerapan prinsip ART atau Agile Release Train ini, kita itu harus bisa memprediktabilitas prediktabilitas kita itu jadi ningkat karena manajemen ini tahu persis setiap 10 minggu akan ada fitur baru yang bisa dipasarin. Ini ngemudahin banget buat perencanaan bisnis maupun marketing. Kemudian dari koordinasi yang selaras dan kuat, dari tim Bravo pembayaran, dari tim Delta Kris misalnya bisa kerja selaras karena mereka tahu persis apa yang ada dikerjain satu sama lain. Kemudian kualitas kita juga bisa terjaga karena integrasi serta masalah teknis itu bisa cepat terdeteksi. Misalnya di minggu-minggu keberapa kita ketahuan bahwa kita ada kesalahan dari fitur atau misalnya teknis kita. Jadi masalah ini bisa langsung diperbaiki dan kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi sampai akhir rilis. Kemudian yang keempat ada aliran nilainya cepat atau nilai bertambah. Misalnya di akhir-akhir periode, mungkin kita ada yang belum benar-benar 100% kelar kerjanya. Nah, dari fitur ini kita bisa langsung diperbaikin dan kita bisa nambahin yang masih kurang-kurang itu. Dan sementara misalnya fitur lain bisa kita kembangin untuk perilisan berikutnya. Boleh di next? Oke, untuk tantangan implementasinya, yang pertama itu kita bisa mengalami ketergantungan antar tim atau cross team depends. Jadi dalam sebuah ART, pekerjaan satu tim itu seringkali jadi fondasi bagi tim lain. Kalau misalnya satu tim ada keterlambatan atau hambatan, ini akan ada namanya efek domino. Jadi semakin cepat penyebar dan memperlambat tim-tim lain yang bergantung pada pengelola ketergantungan ini adalah kunci kesuksesan. Kemudian yang kedua, disiplin terhadap jadwal. Nah, ini tuh paling susah karena jadwal yang tetap itu kan nggak bisa ditawar. Menuntut kita harus disiplin dan sangat tinggi dari semua tim. Nggak ada ruang untuk sedikit molor. Tim harus mahir dalam prioritas pekerjaan dan terkadang harus berani mutusin untuk menunda fitur yang kurang penting ke kereta berikutnya demi menjaga jadwal. Kemudian kebutuhan komunikasi yang tinggi. Jadi untuk mastiin puluhan hingga ratusan orang bergerak ke arah yang sama, diperluin upaya komunikasi yang luar biasa, banyak waktu yang harus diinvestasikan dalam acara-acara perencanaan bersama, rapat sinkronasi, demo sistem. Nah, jadi tanpa komunikasi yang efektif dan terbuka, ART ini bisa dengan mudah keluar dari jalurnya. Next. Oke. Eh, Sekian dari penjelasan mungkin akan ditutup oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, langsung sesi tanya jawab aja, 2 pertanyaan seperti biasa. Oke. Eh, Mungkin boleh langsung Jasmine bertanya. Boleh Jasmine, kemudian dilanjutkan Melanie dan ada lagi setelah itu. Ya, baik. Sebelumnya, terima kasih kelompok 4 yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas. Saya izin bertanya, tadi di dalam PPT itu kan dijelaskan bahwa kalau future team itu bekerjanya secara end-to-end ya, dari awal hingga akhir gitu. Nah, gimana caranya itu bisa memastikan kualitas teknisnya itu tetap konsisten, meskipun tidak adanya spesialisasi yang mendalam seperti yang ada di komponen tim. Kemudian, menurut kelompok 4, ada nggak sih kondisi di mana
komponen tim itu justru lebih efisien daripada future team. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami diskusin dulu ya. Boleh selanjutnya. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk pemaparannya kelompok 4 yang cukup bagus dan jelas. Jadi saya izin bertanya, kan tadi dijelaskan dalam materi, kalau dalam konsep agile dan Scrum tim struktur itu, tim itu dituntut harus bekerja cepat dan terus berinovasi melalui iterasi yang singkat. Tapi ritme ini kan seperti seringkali membuat aspek kemanusiaan ini terabaikan kan. Terus seperti adanya stres, burnout, dan lain sebagainya. Contohnya bisa dilihat pada kasus Uniqlo yang menerapkan budaya Kaizen mirip Agile, di mana dorongan efisiensi tinggi ini justru memicu tekanan kerja pada karyawan, seperti kasus-kasus yang telah naik sebelumnya. Nah, menurut kelompok kalian, kelompok 4, bagaimana sih prinsip Agile ini bisa dijalankan agar tetap produktif tanpa mengabaikan kesejahteraan anggota tim? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Melani. Sebelumnya saya izin jawab untuk pertanyaannya dari Jasmine ya. Eh, jadi untuk future team itu kan kerjanya end to end ya, jadi dari awal sampai si fiturnya selesai. Nah, tantangannya itu gimana caranya ngejaga si kualitas teknis tetap konsisten, padahal mereka nggak punya spesialisasi dalam komponen tim. Nah, biasanya itu tuh dijaga lewat standar teknis bareng kayak yang tadi udah di-mention sama Ola. Jadi tuh mereka bisa bikin meeting rutin buat nyatuin arah teknisnya mau kemana. Nah, walaupun orangnya beda-beda keahliannya, hasil akhirnya tuh bisa tetap konsisten karena semuanya tuh udah punya standar yang sama. Terus kalau ditanya kapan komponen tim itu justru lebih efisien, itu tuh biasanya pas proyeknya udah kompleks banget dan butuh keahlian dari teknis khusus. Misalnya si back-end, keamanan, ataupun sistem besar yang sensitif. Nah, di situ tuh komponen tim lebih cocok karena mereka tuh lebih fokus dan mendalam di satu area teknis tertentu aja. Jadi bisa dibilang future team itu tuh unggul di kolaborasi dan kecepatan rilis, sedangkan si komponen tim itu unggul di stabilitas dan juga spesialisasi teknis. Apakah sudah menjawab, Jasmine? Sudah terjawab. Terima kasih, Kak Rachel. Oke, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Melanie tadi terkait tentang konsep Kaizen sama mirip dengan Agile dan juga di Uniqlo sendiri kasusnya itu. Sebenarnya kalau model kerja Uniqlo sama Agile itu kan agak beda ya, di mana Kaizen itu sebenarnya cuma cara berpikir atau mindset doang. Dan juga kalau Agile itu cuma sebenarnya itu kan kerangka kerja atau framework ya. Terus juga dia dipakai tim untuk nyelesain suatu secara kolaboratif dan juga fleksibel. Terus juga kalau sebenarnya di masalah Uniqlo itu, dia kan perusahaan Jepang ya. Nah, dia itu bukan masalah konsep Kaizennya sih, tapi lebih ke arah budayanya yang terlalu menekan itu. Dan juga kan budaya Kaizen itu atau budaya dari Jepang itu kan emang kerja keras ya, dan nggak jarang nimbulin stres sendiri kan terhadap pekerjanya. Terus juga mereka itu cuman emang pengen ngejar-ngejar efisiensi, terus juga sampai lupa sisi kemanusianya itu sendiri. Terus juga kalau misalkan di Agile itu kan justru kebalikannya. Nah, Agile ini cuma ngambil sih semangat kerjanya Kaizen, tapi tidak menekankan sisi kemanusiawinya itu. Terus juga kalau di Agile ini, keputusan itu nggak datang dari atasan secara terus-menerus, tapi diserahin ke timnya itu buat ngatur sendiri. Jadi fokusnya itu bukan kerja makin cepat, tapi kerja makin efektif. Nah, gimana sih cara ciptain agile yang supaya sustainable dan juga nggak nyiptain burnout itu sendiri? Makanya tadi itu ada dari cara kerja si SOS atau Scrum of Scrum sama si train apa tadi Scrum of Scrum sama si eh, release train tadi, di mana kalau misalkan Scrum of Scrum ini buat biar nggak bikin ketergantungan, terus juga buat nyingkronin pekerjaan, terus juga kalau misalkan si release train ini buat nyiptain ritme yang selaras antar pekerjanya. Jadi semuanya itu bekerja secara barengan, bukan secara individu ataupun secara merasa tertekan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi sebenarnya intinya beda. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Kak Fitri. Oke, karena sudah menjawab dari semua pertanyaan, maka selesai sudah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Saya jadi ingat sekolah saya dulu nih. PPT-nya warnanya persis banget template-nya. Oke, kita ngomongin UTS. Kemarin saya dapat laporan dari Yahya, kalian milihnya untuk
individu UTS-nya. Benar? Kenapa Benar, nggak Pak. ada yang jawab ini? Benar, Pak. Benar nggak? Oke. Karena kalian milihnya individu, saya bikin UTS-nya minggu depan itu bentuknya, ini deh pilihannya hmm, mau bentuknya analisa case base atau kalian bikin paper. Coba, kalau nggak ada yang jawab, ya udah saya yang ambil decision-nya berarti. Coba nggak apa-apa, diskusi ke saya aja. Kayak Mungkin hitung ya. lebih enak case base kali ya, Pak. Oke, jadi dia maunya case base. Ada lagi yang mau bersuara? Setiap argumen saya dengerin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, UTS-nya nanti case base. Ketentuannya gimana? Nanti saya tentuin dan bentuknya sifatnya take home. Jadi nanti mungkin waktunya bisa saya kasih seharian. Dalam artian nanti soal saya buka di hari Selasa jam 10 pagi. Soal saya kasih, dikumpulinnya mungkin hari itu juga jam 12 malam. Atau mungkin nanti ternyata eh, bisa aja saya kasih yang sedikit lebih banyak bobotnya, tapi waktu pengumpulannya misalkan 3 hari, 4 hari. Kayak gitu lah, pokoknya intinya kalian take home, kerjain sesuai dengan apa yang kalian udah pelajarin. Kan di RPS ada tuh apa-apa aja. Jadi nanti pasti bakalan sekitar itu aja, dari yang awal sampai yang hari ini. Oke, ada yang mau ditanyain dari UTS? Ada yang kurang jelas? Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap semuanya paham. Saya nggak nerima pertanyaan nanti di luar kelas, karena udah saya kasih space untuk nanya ya. Jadi berarti kita UTS minggu depan, bentuknya case base, durasinya bakal seharian dan take home online berarti. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalkan nanti apa namanya ada pertanyaan apa segala macam, saya udah nggak ada pertanyaan ya. Jadi silakan belajar untuk UTS-nya. Saya nggak masalahin kalian mau pakai mau pakai tools apapun untuk UTS-nya, bebas. Yang penting saya output ke sayanya kalian harus original. Oke? Oke, itu aja berarti. Terima kasih. Eh, kita ketemu minggu depan. Enggak, kita ketemu minggu depan. Selamat mengerjakan UTS minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.